Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai rooftop dengan studi kasus Green Roof Marina Bay Rest yang ada di Singapura. Adapun anggota dari kelompok 4 ini ada Cynthia Fauzia, kemudian ada Istiana Tulmairo, ada saya sendiri Reza Ikal, dan Sabrina Mutazira. Beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada penjelasan singkat mengenai Green Roof Marina Bay Rest, kemudian yang kedua konsep roof garden pada Marina Bay Rest, dan yang ketiga tipe green roof yang diterapkan, yang keempat lapisan atau layer konstruksi dari green roof-nya, kemudian yang kelima penerapan instalasi listrik pada green roof, yang keenam hardscape pada Green Roof Marina Bay Rest, dan yang ketujuh itu pemilihan vegetasi pada Green Roof Marina Bay Rest, serta yang kedelapan penerapan instalasi lighting pada green roof. Topik pembahasan yang pertama itu mengenai penjelasan singkat mengenai Green Roof Marina Bay Rest. Jadi Green Roof ini merupakan sebuah bangunan bendungan yang menggunakan aplikasi Green Roof yang berfungsi sebagai tempat penampung air, pengendali banjir, pengolah air bersih, dan tempat wisata. Merupakan bangunan yang memiliki atap hijau berupa sebuah bendungan atau reservoir air ke-15 dan terbesar di Singapura dan dibangun di antara Marina bagian timur dan Marina Selatan. Nah, Marina Bay Rest ini didirikan arsitek tim 3 TLTD, dan tim yang mendesain Green Roof sendiri itu Green Roof bangunan sendiri itu adalah Elmic PT DLTT. Kemudian yang ke Marina Bay Rest ini merupakan bendungan yang punya 4 fungsi utama, yaitu sebagai penampung air, pengendali banjir, pengolah air bersih, dan tujuan wisata. Nah, proyek bendungan ini senilai $226 juta dibangun di Muara Marina Channel. Selanjutnya, Green Roof Marina Bay Rest ini sendiri secara resmi dibuka pada tanggal 1 November 2008. Damnya terdiri atas 9 gerbang air dari baja yang masing-masing 30 meter yang dibangun memanjang sekitar 350 meter. Kemudian pada Green Roof Marina Bay Rest ini juga dapat digunakan sebagai tempat wisata dan dapat menikmati keindahan kota Singapura dari atap ini. Selain itu, tempat ini juga dilengkapi oleh Solar Park, suatu sistem pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi matahari. Kemudian isu yang kedua itu mengenai konsep dari roof garden-nya sendiri. Jadi menurut Moh dan Su tahun 2009, Marina Bay Rest ini memiliki konsep yaitu yang pertama sebagai pengendali banjir, sebagai penghalang air laut, dan juga menghentikan arus pasang. Nah, konsep bangunan itu mencegah air tawar keluar ke laut dan mencegah masuknya air laut yang berlebihan ke sungai. Nah, bangunan berbentuk seperti kanal dapat dibuka dan ditutup secara atau sesuai kondisi di lapangan. Nah, penggunaan Green Roof pada bangunan ini tuh untuk estetika dan dibuat menyatu dengan alam. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai water catcher untuk proses pendinginan ruangan alami dan sinar matahari tidak diserap beton secara langsung. Nah, hal ini dapat menurunkan suhu panas di siang hari dan sejuk pada malam hari di lingkungan sekitarnya. Nah, desainnya yang melengkung ini dimaksudkan untuk penyerapan matahari oleh selubung bangunan dapat diminimalkan. Kemudian untuk isu yang ketiga, tipe Green Roof. Menurut Rahayu, klasifikasi tipe Green Roof berdasarkan ketebalan media tanam dan tinggi rendahnya itu dibagi menjadi 3, yaitu extensive green roof, semi-intensif, dan juga intensive green roof. Jadi kalau yang extensive green roof itu dia ketebalan media tanamnya kurang dari 15 cm. Lalu kalau intensive green roof itu 15-20 cm. Kalau intensive green roof itu ketebalan media tanamnya lebih dari 20 cm. Dan untuk intensif ini dikarenakan tingkat ketebalan yang tinggi, tipe ini dapat ditanami berbagai jenis bunga, rumput, hingga pohon. Tipe ini memerlukan konstruksi yang lebih kuat yang dapat menampung beban berat lapisan green roof dan berbagai macam vegetasi di atasnya. Dan juga memerlukannya sistem pengairan agar vegetasi yang ada di green roof dapat bertahan hidup. Nah, jadi berdasarkan klasifikasi tipe green roof, bangunan Marina Bay Rest ini dikategorikan sebagai intensive green roof karena atap ini berfungsi sebagai taman yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia seperti bermain, foto-foto, dan berinteraksi sosial. Ini bisa dilihat, jadi kalau intensive green roof itu dia ketebalannya lebih dari 20 cm ketebalan media tanamnya. Lalu isu keempat ada layer green roof. Jadi menurut Wibowo itu
lapisan konstruksi green roof secara umum terdiri atas plat lantai beton, waterproof membran, drain mat, filter cloth, growing medium, dan tanaman atau vegetasi. Ini bisa dilihat layer-layernya, mulai dari vegetasi, media tanam, terus filter layer, lapisan drainase, waterproof membran. Nah, jadi green roof pada bangunan Marina Barrage ini memiliki lapisan atau layer yang sama dengan layer green roof pada umumnya, yaitu ada tanaman, dari atas ada tanaman, lalu ada media tanam, lalu ada filter drainasi, lalu ada lapisan waterproofing, lalu juga ada plat lantai beton sebagai struktur atapnya. Ini bisa dilihat dokumentasinya, dan kalau di green roof Marina Barrage itu dia lapisan drainasenya itu menggunakan plastik yang telah didaur ulang. Baik, selanjutnya instalasi listrik. Jadi penggunaan listrik pada green roof Marina Barrage ini menggunakan energi dari matahari. Karena pada green roof-nya itu terdapat di solar park yang memiliki 405 panel surya sebagai sumber listriknya. Dan sumber listrik ini tidak hanya digunakan pada Marina Barrage, namun juga pada daerah sekitarnya. Solar park ini dapat menghasilkan hingga 76.000 kW per tahun. Nah, untuk pada green roof-nya sendiri, listriknya digunakan pada penyiram tanaman otomatis dan juga lampu sebagai lighting-nya. Selanjutnya yaitu elemen hardscape. Elemen hardscape pada green roof Marina Barrage ini tidak terlalu banyak. Yang utama yaitu ada pavement dan pagar pembatas yang berada pada sisi-sisi green roof, dan bahan utamanya yaitu beton, dilengkapi juga dengan pegangan dari besi. Selanjutnya ada bench yang juga berada pada sisi pavement, berfungsi sebagai tempat duduk dan istirahat bagi user. Selanjutnya ada penyiram tanaman otomatis yang diletakkan di antara vegetasi-vegetasi di green roof, dan lampu taman yang berupa lampu LED diletakkan di sisi pavement, bangku, dan tanaman untuk memberikan penerangan pada malam hari. Berikut ada gambar detail dari pavement dan pagar pembatas. Material utamanya yaitu pavement beton, lalu terdapat pasir alas, base dan fondasi, lalu struktur dari roof atap Marina Barrage sendiri, lalu juga dilengkapi oleh pegangan besi. Lalu untuk bench-nya juga memiliki material utama dari beton yang diletakkan pada beton penyokong dan base atau fondasi. Next. Berikutnya ada vegetasi pada green roof Marina Barrage itu sendiri. Yang pertama ada Kamboja Jepang. Dia bunganya mudah berbunga, dapat bertahan dalam kondisi tanah yang kekurangan air. Perawatannya membutuhkan pasokan air yang cukup. Lalu yang kedua ada Mawar, memiliki varian warna menarik yang dapat menonjol atau yang disebut pop of color yang dibutuhkan oleh taman. Lalu yang ketiga ada Bougainville, tidak membutuhkan perawatan khusus, jenis dan warna beragam, mulai dari merah, ungu, putih, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat ada lidah mertua, memiliki rentang pertumbuhan yang relatif lambat, ciri khas warna hijau dan bergaris kuning maupun putih. Lalu yang kelima ada kembang sepatu, bentuknya yang khas dan unik, dapat menjadi variasi yang menarik di roof garden. Berikut adalah gambar-gambar dari vegetasi pada green roof Marina Barrage. Ada gambar Kamboja Jepang, Mawar, Bougainville, lidah mertua, dan juga kembang sepatu. Yang kedelapan adalah instalasi lighting pada green roof Marina Barrage, yaitu yang pertama glowing orbs, yaitu bola bercahaya yang tersebar di antara rerumputan asli memberikan atap cahaya hangat untuk suasana malam. Lampu ini juga membuat jalan keluar yang aman. Lampu ini aman untuk rumput atau vegetasi di bawahnya. Bola bercahaya sama seperti bola taman biasa, tapi dengan beberapa perlengkapan lampu disertakan. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai ukuran. Lampu ini cukup sederhana, namun dapat mengubah alam bebas seperti rooftop garden menjadi tempat yang ajaib dan menakjubkan.
Berikut adalah gambar detail dari glowing orb itu sendiri. Ukurannya kurang lebih itu adalah 26 cm. Lalu bagian yang jadi pelindungnya itu ada lens, lalu di bawahnya ada LED chip. Next, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.